Mungkin baru ini menemukan filter beku. Kalau tidak kita tusuk, kayak apa mengakali kayak gini, kita harus melubanginya supaya bisa memasukkan paku. Paku yang kita masukkan sangat gede. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke pemirsa, di pagi hari ini kita masih melanjutkan perbaikan kemarin ya. Jadi kulkas ini sudah 3 hari saya tangani. Pertama, bocor di evaporatornya. Kedua, mati bagian kompresornya, sudah kita las. Dan sekarang masih ada kasus lagi, yaitu buntu. Ini tadi sudah kita isi perkiraan 20 PSI ya. Tiba-tiba langsung drop turun seret. Ini sudah saya cek dari malam, kita nyalakan. Ada pembekuan sih, cuman kok pembekuannya itu aneh seperti itu. Sepertinya dia ada pembuntuan di evaporator. Jadi biasa pembuntuan itu di kapiler, tapi ini di evaporator ya. Kemarin pun saya juga merasakan kulkas ini buntu di evaporator. Saat kita flashing itu awalnya tidak keluar angin ya. Lama-lama dia tiba-tiba keluar angin, itu sangat deres banget ya, tiba-tiba gitu. Lalu dia mampet lagi setelah itu. Jadi saya curiga bocor buntunya ada di evaporator. Masalah di sini saya melihat, kita nyalakan dulu flashnya karena gelap. Perhatikan, dan dia di akhir evaporator, dia di sini membeku ya. Tapi di awal kapiler di sini, awal kapiler di sini sedikit pun tidak ada membeku. Yang membeku adalah di akhir evaporator. Dan saya curiga dia buntu ada di sini ya. Di sini pembuntuannya tuh. Jadi buntu nggak di kapiler atau di mana, tapi dia buntunya ada di sini. Ini ada dekok di sini, banyak di sini ya. Dia banyak di sini, banyak sangat dalam. Karena di sini pipanya cuma satu. Nah, ini ya yang kita perhatikan, yang di sini membeku airnya. Ini memang kita sengaja kita isi air. Masalahnya kita cek siapa tahu ada bocor ya. Karena ini ada bocor, ada 2 di sini, sudah kita tambah. Dan ada lagi bocor di sini. Jadi ada 2 titik yang bocor. Tapi di sini masih ada kendala lagi. Ada buntu di sini teman-teman ya. Aneh sekali. Ini sebelum bocor mungkin ya normal-normal saja ya. Karena ini sudah kemasukan air. Mungkin di sini ada kotoran di penyokan di sini yang nyumbat di sini ya. Mungkin awalnya dia normal-normal saja. Jadi di awal kapiler ya, di sini tidak ada membeku ya. Jadi awal kapiler di sini langsung turun ke sini teman-teman ya, ke bawah di sini. Di sini harusnya di sini membeku duluan. Setelah membeku dari sini baru membeku di evaporator. Tapi apa yang terjadi? Di awal kapiler dia tidak membeku. Malah di akhir evaporator di sini, ini akhir evaporator, jadi evaporator itu ke sini arahnya, ke sini ya, turun ke sini, lalu ke sini, lalu keluar. Di akhir evaporator malah membeku. Ini disebabkan karena ada buntu di sini ya. Dan bagaimana cara ngatasinya? Saya sendiri juga kurang tahu. Bagaimana sih cara ngatasinya seperti ini? Saya sendiri juga kurang tahu ya apabila ada pertanyaan seperti itu. Masalahnya bocornya ada di sini, kayak apa cara nanganinnya?
Jadi kita kesulitan teman-teman ya mau ngatasi kulkas ini. Masalahnya dia terjadi buntu di evaporatornya. Kalau mau kita ganti evaporatornya kayak apa cara gantinya? Kayak apa ya kerjainnya ya? Buntu di evaporator. Solusi buat rekan-rekan semuanya, bagaimana cara ngatasi ini? Masalahnya evaporator ini tidak bisa dibuka ya, tidak bisa dilepas. Masalahnya semuanya evaporator ini lengket dengan bodinya. Evaporatornya ini pokoknya menyatu sama bodinya, lengket, tidak bisa dibuka. Dan kemarin 2 bocor sudah kita atasi, masalah malah ada lagi kasus seperti ini ya. Tentunya ini yang pekerjaan kita semakin sulit. Jadi di sini saya mau ambil tindakan teman-teman ya. Mau nggak mau saya akan tusuk di sini. Tusuk di sini nanti ya mungkin gede ya nusuknya. Nanti langsung kita angkat saja ini yang buntu di sini. Kita harus ambil tindakan. Kalau kita nggak ambil tindakan ya nggak jadi kulkas ini. Jadi nanti mau kita tusuk di sini, mungkin langsung kita las di sini nanti setelah kita tusuk. Masalahnya pembekuan kok cuma di belakang, di depan evaporator nggak membeku ya. Kemarin saya curiga itu bocornya buntu di kapiler ya. Kok tiba-tiba kulkas ini buntu, kadang enggak, kadang buntu seperti itu. Kadang merata teman-teman ya, pembekuannya itu kadang merata, tiba-tiba buntu. Ternyata buntunya di sini ya, kita temukan di sini. Jadi untuk bocornya di sini semuanya aman, tidak masalah. Masalahnya saya kasih air, seandainya ini masih bocor, tentunya dia keluar gelembung. Dan ini otomatis tekanan freon itu ngumpul di sini ya, ngumpul di evaporator. Jadi freonnya itu semuanya tersimpan di evaporator. Jadi saya akan coba matikan apabila nanti di bagian kapiler filter membeku, berarti dari evaporator freon kembali ke filter seperti itu ya. Seperti ini cara nyobanya. Saya akan coba buka atau kita matikan saja. Nah ini contohnya. Apabila ini nanti membeku kapiler di sini, berarti benar freonnya ngumpul di evaporator ya. Nanti apabila di sini tidak membeku atau tidak mengeluarkan cairan, berarti ya dari evaporatornya mungkin ya nggak nyimpan freon seperti itu. Oke, sekarang langsung kita matikan. Saya akan coba nanti kita buka di sini ya, untuk mengetahui bahwa di sini beku atau tidak di kapilernya di sini. Apabila membeku, berarti freon dari evaporator kembali ke filter seperti itu. Coba kita jabut sekarang. Sudah kita jabut. Jadi langsung kita buka di sini. Perhatikan apakah membeku. Kita buka ya. Harusnya dari ini teman-teman ya, mulai mengku dia. Berarti kan mulai membeku. Kapiler membeku.
Ya, kapiler membeku, filternya membeku. Perhatikan, filternya berubah jadi putih. Filter menjadi putih, membeku. Wow, membekunya di filter. Wow, filternya putih semua. Filternya putih semua, guys. Wah, semakin deras. Ya, harusnya sudah habis. Nah, ini mengeluarkan freon, ini freonnya netes. Ini freon teman-teman yang netes nih ya. Gas freon. Wow, membekunya di kapiler. Jadi filternya beku, filternya. Ampuh ya. Mungkin baru ini menemukan filter beku. Saya biarkan sampai mencair ya. Saya sorot terus ini. Wow, beku sampai ke bawah teman-teman. Jadi membekunya sampai ke pentil. Ini tentunya sangat-sangat jarang sekali ini. Penyakit seperti ini jarang sekali ditemukan. Ini penyakit sangat-sangat langka ya. Wow, jadi dia ini masih mengeluarkan freon terus karena freon dari dari evaporator kembali. Jadi dari evaporator kembali ke filter. Saya biarkan sampai mencair. Kalau mencair berarti freonnya habis. Ini sudah mulai mencair, perhatikan. Sudah mulai mencair berarti freonnya sudah habis ya. Wow, ini pengalaman yang sangat-sangat pokoknya jarang kita temukan ini. Penyakit seperti ini jarang kita temukan. Dan baru ini kita menemukan penyakit ini ya. Selama saya perbaikan belum pernah saya menemukan buntu di evaporator. Biasanya buntu yang terjadi itu di kapiler, tapi ini di evaporator yang buntu. Wow, sangat dahsyat ya. Saya biarkan, perhatikan di kepala pentil ya. Karena ini anginnya masih deras. Di sini sudah mulai mencair, tapi anginnya masih deras di sini. Tapi mulai mencair ya, sudah ya. Mulai mencair karena di sini sudah mulai habis airnya, tapi masih anginnya masih deras di sini. Karena dia menunggu freonnya yang di evaporator habis. Oke ya, sudah mulai mencair semuanya, berarti sudah mulai habis. Oke pemirsa, ini tadi pengalaman pertama kali. Bukan pertama kali ya. Iya, pertama kali saya temukan seperti ini. Jadi dia terjadi buntu di evaporator, nanti mau segera kita tangani. Kalau di sini masih membeku ya. Masih membeku, masalahnya dia kalau kembali ya membeku ya, tadi kita tutup. Dan ini airnya yang di bagian bawah di sini keras. Dan di sini masih cair ya. Di sini keras. Di sini masalahnya, di sini evaporatornya itu ke sini. Di sini kembali naik ke sini. Ke sini ya, langsung keluar ke sini. Langsung keluar. Seharusnya membeku itu dari ujung evaporator, tapi ini dari apa ya, ujung yang paling terakhir. Jadi dari penghabisan evaporator dia membeku. Inilah permasalahan yang langka dan baru ini kita temukan. Kalau saya menemukan penyok-penyok sih sering ya, cuman belum pernah yang menemukan penyok sampai buntu seperti ini. Baru ini saya menemukan penyok sampai buntu. Oke pemirsa semuanya, yang belum tekan tombol subscribe-nya di channel Warno Samarinda, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk berlangganan dengan channel Warno Samarinda. Masalah di channel Warno Samarinda selalu membagikan pengalaman setiap saya bekerja, dan mungkin pengalamannya sangat menarik ya untuk berikutnya. Mungkin
Siapa tahu buat pemirsa semuanya tidak pernah menemukan hal-hal yang saya temukan, mungkin suatu saat buat pemirsa semuanya pasti juga akan mengalami yang sama seperti saya. Jadi bagaimana cara nangani supaya pemirsa semuanya nanti tahu bagaimana cara menanganinya. Dan di sini saya akan mengambil tindakan, nanti langsung kita bongkar di bagian di sini. Ini masih proses pembekuan di sini ya, masalahnya masih penghabisan freon yang di dalam di sini, jadi dia keluar ya. Mungkin yang mengumpul di belakang di sini dia yang di kompresor ya, dia juga kembali melalui di sini. Makanya yang saya buka bagian filter saja, bagian pipa kembalinya belum kita buka. Langsung kita tangani teman-teman, cekidot. Oke pemirsa, kita akan ambil tindakan ya. Saya akan menusuk evaporator yang banyak di sini. Karena ini kalau tidak kita tusuk, saya akan narik ini teman-teman ya. Apabila teman-teman punya solusi seperti apa cara naikkan ini, masalah di sini terjadi buntu. Jadi ini harus kita angkat, tapi saya akan menusuk di sini. Tusuk nanti kita akan coba ya, congkal-congkal seperti ini apakah bisa terangkat. Masalah ini juga keras banget ya evaporatornya. Bisa atau tidak saya tidak tahu. Pokoknya mau saya ambil tindakan, saya tusuk di sebelah sini. Lalu kita coba kita angkat-angkat ya. Nanti kita bisa menggunakan kawatnya lebih kuat, atau ini nanti kita bengkokkan lagi untuk mengangkat supaya bisa nanti kalau sudah bolong ini mau kita papai, takutnya nanti nusuk bagian dalamnya. Tapi ini mau kita tusuk aja di sini. Kalau tidak kita tusuk, kayak apa mau ngakali kayak gini, kita tusuk aja. Sayang ya, evaporator bagus kita tusuk, cuman kita aduh kayak apa ya, sudah kehabisan akal. Jadi kita harus ambil tindakan untuk nusuknya mereng teman-teman ya, jangan lurus ya. Kalau lurus bisa nusuk bagian dalamnya, bagian belakangnya. Mereng supaya tidak ngenain. Sudah bolong. Sudah bolong, sekarang kita papai di sini, kita gerinda. Takutnya nanti nusuk. Sudah kita siapkan gerindanya. Kita gerinda dulu. Kita tumpulkan bagian ujungnya biar nggak nusuk lagi. Langsung kita angkat-angkat seperti ini teman-teman ya. Sayang banget ya, cuman di sini saya nggak ada jalan keluar lagi, jadi saya hanya seperti ini aja jalan keluar saya. Nggak tahu ini bisa atau tidak, pokoknya kita berusaha lah supaya dia terangkat. Jangan sampai nusuk yang belakang. Kalau bisa kita ngangkat saja, nggak usah kita bengkokkan ya di sini supaya bisa ngangkat. Kita coba bengkokkan sedikit supaya bisa ngangkat nanti. Ngangkatnya sih nggak terlalu banyak, yang penting dia terangkat lah. Kita bengkokkan seperti ini ya supaya bisa ngangkat seperti ini. Coba kita masukkan lagi ya. Ini bolongannya semakin melebar, masalahnya kita memang ya kita lebarkan. Masalahnya ini juga keras ya. Terjadi buntu di sini. Kalau jarum saya ini bisa masuk berarti bolong sudah. Yang kita bengkokkan jadi lurus lagi, kita bengkokkan lagi. Pokoknya kita congkel terus sampai berhasil. Malah jarum saya patah teman-teman ya di dalam. Masih utuh.
Tak kira patah, bunyi tek gitu tadi di dalam. Ini sangat susah banget ini. Sini enggak, bolongannya sih enggak terlalu lebar ya, misalnya ada renggangan enggak sampai setengah santi, 3 mili itu sebetulnya sudah bisa, enggak begitu lebar-lebar banget karena ini sudah mepet lubangnya, menyempit, lalu dia kemasukan oli, kemasukan kotor-kotoran yang lain ya. Jadi ini enggak kuat, saya akan menggunakan yang lebih gede lagi untuk supaya bisa menyongkel lubangnya di sini. Masanya ini keras juga ini. Oke permasa, ini mau kita lebarkan ya, masalah kita akan memasukkan paku sekian gedenya. Dan saya akan melebarkan lubang di sini. Kita gedekan saja. Kalau enggak kita gedekan, kita tidak bisa memasukkan paku. Nusuk yang bagian dalamnya. Kita sangat hati-hati supaya tidak nusuk bagian. Kayaknya paku sudah masuk segini. Ngeri ya. Kita harus melubanginya supaya bisa memasukkan paku. Seperti ini. Paku yang kita masukkan sangat gede. Kita harus bisa mengembalikan lubang yang itu. Kita akan lubangi lagi, gedekan lagi. Dasar ya. Aduh, robek. Saya tidak perhatikan ya, kita lubangi segede ini. Kita mau angkat yang bolong ini. Angkat yang penyok, yang bolong. Kita cek ya, coba kita nyalakan apakah sudah bolong. Sudah kita cabut pipanya, sekarang kita akan nyalakan kulkasnya. Tutup dulu di sininya. Bolong ya langsung ya.
Kalau bunyinya sudah pelan berarti dia sudah bolong. Tadi bunyinya masih keras banget, berarti dia belum bolong. Karena dia kotoran numpuk di sini ya, ada oli, ada apa, air numpuk ngumpul di sini, jadi dia jadi buntu. Kita sangat berhati-hati supaya tidak nusuk bagian belakangnya. Pokoknya ini sudah bolong. Sekarang mau kita las kembali ya, kita kembalikan lagi karena ini sudah berhasil. Ngeri tenang. Oke pemirsa, sekarang proses pengelasan. Dan untuk melindungi plastik di sini, ini plastik sampingnya di sini biar nggak kebakar karena dia terlalu dekat sama plastik, maka saya kasih tanah ya, tanah lempung, tanah liat saya tempel di samping supaya tidak membakar bodi kulkas. Dan masalahnya penambalannya besar, lubangnya gede, jadi kita harus waspada, persiapannya harus benar-benar matang. Langkah pertama kita panasi dulu. Tujuannya apa? Supaya air yang atau oli di dalam evap tersebut dia mulai mengering ya. Apabila sudah mengering, kita akan gosok lagi bagian lubangnya di sini. Kita gosok. Setelah kita gosok, lalu kita lakukan pengelasan lagi. Bisa kita gosok menggunakan gunting dan lain sebagainya supaya bersih ya selnya, supaya tidak, takutnya nanti gagal pengelas. Seperti ini. Apabila sudah, kita nyalakan lagi solder blender ya, kita nyalakan lagi dan saya menggunakan api sedang saja. Oke, sudah kelihatan, sudah selesai pengelasannya. Perhatikan hasilnya. Sekarang langsung kita tes menggunakan sabun apakah masih bocor atau tidak. Oke, selesai kita las. Sekarang kita isi angin perkiraan 60 PSI. Sekarang kita cek menggunakan sabun sunlight untuk mengetahui masih bocor atau tidak.
Dan ini sudah kita kasih air ya. Banyakan. Mohon maaf ya gelap karena di panasan sih saya. Oke, tidak ada gelembung. Oke, sudah tidak ada gelembung, artinya sudah oke. Sekarang kita tutup tangkinya. Licin tangan saya kena sabun. Aduh, licin. Maaf ya, licin. Kena sabun. Oke, sekarang langsung kita isi freon. Oke, Pak pemirsa, saya baru saja pulang ya, sampai maghrib di sini. Dan PSI menunjukkan 10 PSI. Sekarang kita cek apakah bagus pembekuannya. Kita lihat bagian bawah dulu. Wow, mantap ya. Jadi kulkas sudah normal kembali. Yang tadi kita tusuk-tusuk, kita cek bagian yang tertusuk. Dan ini saya baru masukkan air, tapi sudah agak-agak keras. Ini ya yang kita tusuk. Dan tidak saya cat ya, kita biarkan aja seperti ini aja, untuk barang bukti bahwa saya menanganinya memang benar-benar. Dan ini di bawah ada lubang 2, dan di sini memang sengaja saya lubangi karena apa? Karena ada pembuntuan di sini ya, ada pembuntuan, lalu kita angkat menggunakan paku. Dan sekarang sudah kita tambal, alhamdulillah semuanya aman. Dan ini juga sudah mulai mengeras. Dan di sini belum anu ya, karena tadi seharian kepanasan, posisinya di luar rumah kulkasnya. Kalau malam ini cepat membeku, ini sebentar lagi membeku untuk airnya ini ya. Ini kita baru saja kita masukkan, belum beku. Tapi yang jelas kulkas ini sudah jadi, sudah aman. Jadi dan kemarin ya, kerusakan kulkas ini sangat-sangat lengkap. Dan kemarin juga sudah kita las kompresornya karena terjadi macet, karena ketusuk pisau. Air langsung masuk di dalam di sini ya, dalam kompresor. Yang menyebabkan kompresor macet adalah air masuk dalam kompresor. Oke pemirsa, belum mandi ya, baru pulang dari kerja. Jadi kulkas ini sudah jadi. Besok mungkin bisa saya antarkan ke tempat pemiliknya, misalnya tempatnya jauh banget. Ini tadi sudah minta diantar teman-teman ya. Jadi Mas mohon sabar ya, karena perjalanan jauh, juga makan bensinnya juga lumayan banyak karena saya menggunakan mobil ngantarnya. Jadi biarkan normal dulu, misalnya memang benar-benar normal nanti baru kita antarkan. Seperti itu saya pesan sama pemiliknya. Maksudnya nelpon terus ini pemiliknya, suruh ngantar. Dia ngantar, kalau kulkasnya belum jadi ya nanti saya yang repot seperti itu. Jadi biarkan jadi. Memang kulkas ini sudah dibayar ya, sebelumnya sudah, duitnya sudah saya ambil. Mungkin dia pun juga sedikit khawatir ya, mungkin bisa dia itu mengira saya penipu dan seperti apa ya, nggak tahu juga. Tapi yang jelas kita memang benar-benar perbaikan itu jujur ya. Apabila kulkas belum jadi, memang belum jadi. Memang kulkas itu tidak sama, kadang tuh kulkas itu ada yang susah diperbaiki, ada yang mudah diperbaiki. Kadang kalau ada yang susah diperbaiki, dikira itu kita tidak bisa seperti itu ya, karena kulkas itu berbeda kerusakannya. Jadi ya buat pemirsa semuanya, sabar ya, kalau memperbaiki kulkas sabar, tunggu hingga jadi. Kalau memang sudah jadi pasti langsung saya antar. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Seperti itu tadi cara menangani kulkas yang terjadi penyumbatan di dalam
evaporator ya, bukan di dalam kapiler tapi di dalam evaporator yang terjadi nyumbat karena terjadi penyok di evaporatornya. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan komen apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih yang selalu menyaksikan video saya dan selamat menonton video-video berikutnya. Terima kasih.